Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya guys? Kembali lagi kita di channel Petani Deso, channel penuh inspirasi dan ilmu pengetahuan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba ya membahas cara menanam daun bawang di polybag ya teman-teman ya. Ini sangat berguna untuk ibu-ibu yang pekerjaannya di rumah melayani suami, memasak eh, bersama anaknya. Nah, itu pas untuk menanam daun bawang di polybag, teman-teman. Bagaimana caranya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, teman-teman, langsung saja ya. Menanam daun bawang di polybag ini sangat cocok untuk teman-teman semuanya yang hobi berkebun ya. Menanam di polybag untuk selamanya daun bawang. Oke ya. Bagaimana caranya? Langsung saja. Yang pertama, teman-teman, kita siapkan medianya ya. Medianya. Tentu medianya yang pertama itu adalah polybag. Polybag itu teman-teman ya, seperti ini ya, polybag. Nah, kita cari yang ukurannya sekitar 20 sampai 25 cm diameternya ya teman-teman ya. Karena untuk daun bawang itu beda dengan cabai ya teman-teman ya. Daun bawang itu tidak memerlukan area perakalan yang luas. Oke. Tetapi daun bawang itu memerlukan media tanam yang gembur teman-teman. Oke. Polybag kita siapkan ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu isinya ya, media tanamnya. Media tanamnya. Nah, media tanam kita menggunakan satu ya, tanah, dua kohi atau kotoran hewan. Kemudian yang ketiga kita kasih arang ya, arang sekam ya. Oke, jika teman-teman kesulitan untuk mencari bahan-bahan ini, kohe atau arang sekam, teman-teman bisa pilih satu ya teman-teman ya. Kohe juga boleh, arang sekam ya boleh. Ya, perbandingannya tanah satu bagian, kohe satu bagian, arang sekam satu bagian. Kalau tanah ini teman-teman ya, sifatnya wajib. Oke. Kemudian kohe atau arang sekam teman-teman bisa pilih salah satu, terserah. Yang penting apa teman-teman? Yang penting media tanam itu gembur. Nah, untuk menggemburkan itu arang sekam dan kohe ini teman-teman ya. Oke. Perbandingannya satu satu satu. Oke. Nah, kita buat polybagnya dulu ya. Polybagnya seperti ini teman-teman. Jangan lupa ukurannya yang sederhana saja. 20 sampai 25 cm. Oke, perhatikan cara mencampurnya. Tanah, kohe, dan arang sekam satu 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 ya perbandingannya. Misal teman-teman pakai satu pot. Nah, satu pot di sini ya. Satu, ini tanah, kohe, satu pot juga ya. Kita tuangkan ya. Kemudian arang sekam seperti ini ya. Ini gundukannya kita campur jadi satu teman-teman. Campur jadi satu sampai tercampur semuanya. Oke. Untuk daun bawang tidak usah ditambah bahan-bahan apapun teman-teman ya. Kapur ataupun bubuk dasar itu nggak usah teman-teman. Yang penting pertama tanah kita siapkan, kohe kita siapkan, arang sekam kita siapkan. Kita ulang lagi. Ketika kohe teman-teman kesulitan, boleh tanah dengan arang sekam. Kalau arang sekam sulit, tanah dan kohe. Ya, gini teman-teman ya. Kepepetnya pilih salah satu aja ya, tanah kohe atau tanah anaskam. Tanah sifatnya wajib gitu ya. Setelah campur teman-teman, kita masukkan dalam polybag. Nah, polybag itu biasanya sudah ada buangan airnya ya. Buangan airnya di bawah ini. Di bawah sini sudah ada bolongan atau lubang ya untuk pembuangan air kalau kelebihan teman-teman. Oke, kita masukkan ya. Kita masukkan tanah, arang, dan kohenya di dalam sini. Kita kasih jarak teman-teman. Kita kasih jarak sekitar 3 sampai 5 cm. Nah, tujuannya apa? Tujuannya teman-teman,
kita kasih jarak untuk nanti kita penyiraman. Ya. Untuk nanti kita penyiraman, setelah kita masukkan kita kasih jarak, ya. Ini maksudnya kuhi itu kita isi sampai sini, batas sini. Kita kasih jarak 3 sampai 5 cm. Oke. Rekomendasi dari kita 5 cm. Jika nanti kita siramkan, kita fullkan ya. Air itu kita fullkan di sini. Itu sudah akan terserap dengan sempurna dan juga tidak kekurangan air, teman-teman. Itu pengalaman dari kita. Itu ya, teman-teman ya. Kiranya sudah cukup kita media tanam, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, kita cari bibit, teman-teman. Kita cari bibit boleh di tukang sayur ataupun di tetangga ataupun kita beli, teman-teman. Nah, kita sudah siapkan ini ya, contoh bibit daun bawang yang bagus, teman-teman. Bibit daun bawang yang bagus itu seperti ini ya, teman-teman ya. Seperti ini. Seperti ini diusahakan masih ada, teman-teman ya. Ini titik tumbuh yang nanti akan menjadi daun bawang selanjutnya. Nah, ini yang kita gunting ini akan mati, teman-teman. Oke, jadi gimana caranya? Kita siapkan daun bawang yang kita sudah beli atau apapun itu teman-teman peroleh. Kemudian yang selanjutnya kita gunting bagian atas seperti ini, teman-teman ya. Gunting, krek gitu. Gunting seperti ini. Nah, contoh aja ya, teman-teman ya. Gunting, kemudian sisakan satu seperti ini, batang kecilnya. Kemudian selanjutnya itu kita kupas kulitnya ini, teman-teman ya. Kupas tapi jangan sampai habis. Yang merah ini kita kupas tapi jangan sampai habis. Itu tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya nanti kalau ada penyakit yang nempel di sini itu kita kurangi dengan cara mengelupas seperti ini. Itu ya, teman-teman ya. Kemudian bibit yang bagus itu tidak berbau busuk, teman-teman ya. Tidak berbau busuk. Ini daun bawang itu kalau kita cium baunya bau daun bawang, teman-teman. Tidak meledrek atau tidak lembut, teman-teman ya. Tidak ada istilahnya apa ya? Tidak busuk seperti itu. Kemudian kalau teman-teman beli itu akarnya itu masih panjang. Kita potong, teman-teman. Potong segini aja. Gitu ya. Potong segini aja. Nah, gitu teman-teman. Selanjutnya yang perlu kalian perhatikan, teman-teman ya. Itu kalau ada seperti ini, teman-teman. Yang seperti kayu ini, itu kita potong, teman-teman. Karena nanti untuk tunas-tunas yang banyak itu biar segera tumbuh. Kalau ini kita potong. Caranya seperti apa? Tinggal potong seperti ini aja. Jangan sampai memotong daun bawangnya, kita potong gini aja. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Potong seperti ini untuk daun bawang yang sempurna, teman-teman. Nah, ini sudah siap kita tanamkan di pot seperti ini ya. Itu, teman-teman. Jadi seperti ini, pilih yang seperti ini ya. Kemudian pemilihan bibit selanjutnya, jangan pilih bibit yang sudah pangkalnya ini sudah berbentuk bawang. Nah, itu akan sulit tumbuh, teman-teman ya. Akan kurang maksimal tumbuhnya. Nah, kita pilih yang seperti ini. Diameternya batangnya itu merata dari batang sampai atas seperti ini. Oke, teman-teman ya, itu tips diperhatikan. Tangannya ini enggak kotor, teman-teman ya. Ini habis panen cabai tadi. Itu ya, teman-teman ya. Oke, itu sudah kita tanam ya. Polybag ini sudah kita tanami daun bawang. Cara tanamnya gimana? Satu polybag kita kasih satu ya. Polybag kita kasih satu ya. Ini sudah tanam seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, teman-teman ya, perawatan. Ya, perawatan kita buka lembaran baru, teman-teman ya. Untuk perawatan, teman-teman, yang pertama, jika musim hujan,
itu tidak usah disiram ya karena lembab teman-teman. Pastikan aja tanahnya lembab. Di polybag itu teman-teman ya, di polybag itu bawahnya sudah ada lubang kecil untuk buangan air. Jadi tidak usah khawatir, hujan terus-menerus aman teman-teman jika bawahnya sudah ada lubangnya. Oke, jadi perawatan yang pertama itu adalah pengairan. Oke. Yang kedua, apabila teman-teman menanam di musim kemarau, jangan lupa siram 1 hari sekali aja teman-teman. 1 hari sekali tiap sore teman-teman. Ya. Diingat tadi kita buat polybagnya media tanam taruh segini, kemudian penuhkan air sampai atas gini. Air penuhkan sampai atas. Kemudian kita tinggal aja. Gitu ya teman-teman ya. Biasanya ini setengah sampai 1 gayung teman-teman. Oke, itu perawatan di pengairan. Kemudian yang kedua, pemupukan teman-teman ya. Pemupukan, cara pemupukan gimana? Setelah kita tanam 1 sampai 2 minggu tunggu tunasnya teman-teman. Jadi ya tunggu tunas ini tinggi teman-teman ya. Tunggu tunas ini tinggi atau tanaman daun bawang kita ini sudah seger teman-teman. Kalau sudah seger, sudah kelihatan tumbuh, sudah kelihatan menyesuaikan di polybag kalian semuanya. Kemudian kita mulai pemupukan yang pertama. Caranya gimana? Ya, pemupukan dilakukan 1-2 minggu. Jadi tumbuh tunas, tanaman sudah bisa beradaptasi, sudah segar, sudah tumbuh sekitar 1-2 minggu. Ya. Pupuknya apa? Pupuknya cukup 2 aja teman-teman ya. Yang pertama 1-2 minggu kita nggak usah aneh-aneh. Pupuknya cukup urea aja teman-teman. Urea ya. Atau nitrea. Ini adalah merek dagangnya teman-teman ya. Urea atau nitrea. Teman-teman bisa pilih unsur N apapun yang ada di toko pertanian ya. Yang murah urea dan nitrea ini teman-teman ya. Dosisnya gimana? Dosisnya per tanaman adalah 2 gram. 2 gram per tanaman. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian 2 minggu lagi berarti 2-4 ya. Berarti 4 ya. Ini kan 2, berarti 2 minggu lagi berarti 4-6 minggu. Kita pupuk lagi teman-teman. Pupuk juga sama menggunakan urea dan atau nitrea teman-teman ya. Dosisnya gimana? Dosisnya 2 gram per pot atau polybag. Gitu ya teman-teman ya. Itu. Kemudian ya, ini kita rawat setiap hari, kita siram terus. Insya Allah tanaman itu 1 pot ini full teman-teman. Full tunas, full hijau royo-royo teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah rawat, insya Allah tanaman akan tumbuh dengan baik. Kemudian ini tergantung teman-teman ya. Teman-teman mau petik setiap hari atau teman-teman mau jual ya. Kalau petik setiap hari ya pupuknya ini aja ya. Kalau dijual teman-teman ya, siap jual itu umur 8-12 minggu. Itu maksimal ya, maksimal 12 minggu atau 3 bulan. Itu maksimal teman-teman. Nah, kita cek di 8 minggu ini kondisi tanaman gimana. Kalau sudah seger, sudah baik, tidak usah kasih pupuk tambahan ya. Cukup dipupuk urea atau nitrea teman-teman ya di minggu ke-8 ini. Tetapi kalau daunnya itu patah ya atau mengkelung, jadi daunnya itu tidak tegak, kita bisa tambahkan
Kalium. Nah, ini teman-teman ya. Dosisnya kalium juga 2 gram. Jadi ureanya 2 gram, kaliumnya juga 2 gram. Ini kalau tanaman daun bawang kalian semuanya itu tidak tegak, tidak kokoh, itu tambahkan kalium. Tapi kalau sudah tegak, sudah kokoh, cukup di pupuk urea aja. Ya teman-teman ya. Biar apa? Biar kita irit teman-teman. Hasilnya juga maksimal. Gitu teman-teman ya. Yang penting perawatannya 1, 2, dan pemukanya seperti ini. Kemudian yang terakhir, pengendalian hama ya. Pengendalian hama ya, kita cukup pastikan pakai perekat. Karena sifatnya itu diselimuti lilin ya. Biasanya hama itu ada di dalam daunnya. Kalau kita tidak kasih perekat dan penembus, itu tidak akan bisa masuk teman-teman. Kemudian yang kedua, inseknya kita kasih metomil atau incipio ya. Kalau sudah parah banget, itu kasih incipio. Itu ya teman-teman ya. Kalau untuk pencegahan atau sekedar dikit-dikit itu kasih metomil, tapi kalau sudah parah ya, itu kita kasih incipio. Jangan lupa perekat dan penembus. Oke teman-teman, itu saja. Semoga bermanfaat cara menanam daun bawang. Jangan lupa praktek ya teman-teman ya, untuk Indonesia swasembada pangan. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.